Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk kita bersama-sama akan mengadakan ibadah pada hari Sabat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa setia dengan segala karya dan perbuatannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga ke nanti. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah raya. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan satukan hati kita, biarlah kita boleh bersama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami yakin Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mukjizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Hanya
dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Selalu bersyukur kecintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita kalau kita selalu dekat kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan persiapkan amplop persembahan kita angkat di tangan kanan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau sudah pelihara kami, Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Bahkan dari sejak bangun pagi, siang hingga berganti malam, Tuhan menyertai hidup kami dan memberkati kami. Dan saat ini kami mau mengembalikan sebagian kecil yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, sehingga menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus. Haleluya. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, karena Engkau-lah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau-lah yang menolong hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh senantiasa Tuhan menjadi terang bagi hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap dalam Yesus.
bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama telah memuji dan menyembah Engkau melalui pujian sembah kami. Dan kami percaya biarlah pujian dan sembah kami berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga akan belajar sabda Tuhan. Engkau berkati kami sehingga kebenaran sabda Tuhan akan memberkati setiap kami yang boleh menerima kebenaran sabda Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, atau Roma pasal pertama. Roma pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Roma pasal yang ke-8, pasal pertama, Roma pasal pertama ayat 8 sampai 13. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Bapak saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita mengerti bahwa Rasul Paulus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa orang-orang diselamatkan, untuk membawa orang-orang yang berdosa bertobat datang kepada Tuhan. Di dalam pelayanan di Roma inilah Rasul Paulus rindu untuk bisa berkunjung, bisa hadir. Namun demikian di dalam surat ini saudara disampaikan bahwa ada beberapa hal, walaupun Rasul Paulus belum bisa datang secara fisik, namun hatinya, hidupnya dekat dengan jemaat di Roma. Di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan konsep hidupnya, hatinya kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menyampaikan bagaimana seorang abdi Tuhan, seorang yang percaya, menyampaikan secara tulus kehidupan kesehariannya kepada jemaat di Roma. Ada 3 hal yang dia sampaikan dan biarlah menjadi teladan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah disampaikan seperti ini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Yang pertama adalah gaya hidup seorang anak Tuhan
atau pribadi yang tentunya hidupnya belajar untuk mengucap syukur. Hidupnya ingin selalu bersyukur, melayani atau menerima segala sesuatu dengan rasa syukur. Disampaikan seperti ini, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Jadi yang pertama, gaya hidup seorang yang percaya adalah hidup selalu mengucap syukur. Dia katakan mengucap syukur tentang apa? Mengucap syukur atas kamu sekalian. Jadi dia bicara bersyukur itu tidak hanya perkara-perkara dirinya sendiri, tetapi mengucap syukur karena orang lain, karena jemaat-jemaat yang ada di Roma. Lalu apa yang boleh kita terima dalam hidup kita? Biarlah gaya hidup mengucap syukur adalah bagian yang penting bagi kita. Mengucap syukur karena orang lain, mengucap syukur karena suami kita atau istri kita, anak-anak kita, mengucap syukur untuk orang-orang di sekitar kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Jadi Rasul Paulus itu mengucap syukur atas kamu sekalian. Oleh sebab itu, belajarlah mengucap syukur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengucap syukur untuk keluarga-keluarga di sekitar kita. Mengucap syukur untuk komunitas kita, jemaat Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita belajar mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita itu menyadari bahwa segala sesuatu ada karena anugerah Tuhan. Disampaikan oleh Rasul Paulus mengatakan seperti ini, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Dia bersyukur itu oleh karena anugerahnya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah mengucap syukur menjadi gaya hidup kita. Bersyukur atas umur yang Tuhan berikan, bersyukur atas nafas hidup yang sampai hari ini kita terima, bersyukur karena berkat-berkat yang kita peroleh, mengucap syukur karena kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Jadi biarlah hari ini kita mengucap syukur. Memang di dalam ayat ini dikatakan, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi ucapan syukur kepada jemaat di Roma itu karena jemaat di Roma adalah orang yang boleh memperlihatkan iman yang luar biasa. Dikatakan kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Artinya apa? Jemaat di Roma itu banyak orang melihat bahwa mereka itu memiliki iman yang kuat, kokoh, teguh, tidak tergoyahkan dengan situasi apapun. Sebab itu mari yang pertama kita mengucap syukur apapun yang ada, saudara. Kalau Tuhan berikan rumah, kita mengucap syukur. Kalau Tuhan masih izinkan harus kos atau kita harus sementara bersama-sama, ya kita mengucap syukur. Latihlah hidup kita untuk mengucap syukur atas segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Yang kedua adalah Paulus berkata, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Jadi yang kedua gaya hidup, yang pertama mengucap syukur, yang kedua gaya hidup Rasul Paulus adalah yang perlu kita teladani adalah melayani. Karena Allah yang kulayani
dengan segenap hatiku, melayani dengan segenap hati. Saya percaya bahwa kita pun ada tanggung jawab melayani, walaupun mungkin berbeda-beda. Talenta kita berbeda, kemampuan kita berbeda, kemudian kekuatan kita berbeda. Namun biarlah kita belajar seperti Rasul Paulus. Prinsip dasar pelayanan adalah dikatakan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Artinya dia melayani karena hatinya tercurahkan, hatinya diberikan kepada Allah. Dia katakan karena Allah yang kulayani. Artinya apa? Artinya sumbernya adalah Allah sendiri, kekuatannya adalah dari Tuhan sendiri, dan biarlah berkat itu pun dari Tuhan sendiri. Jadi kalau kita melayani, percaya bahwa kita melayani itu karena Allah. Ya memang Tuhan berikan jabatan-jabatan dalam gereja. Ada pengurus, ada pelayan mimbar, ada pemusik, ada pemberi pengedar kantong kolektor, penerima tamu. Itu tentunya sesuai dengan bagian kita masing-masing. Namun biarlah apa yang Paulus katakan di sini adalah melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kehidupan kita. Dan dikatakan sabda Tuhan tadi, dia berkata seperti ini, saya akan teruskan, adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi ternyata yang kedua tadi melayani, itu dikatakan aku berdoa. Jadi pelayanan melalui doa. Kemudian dikatakan semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yang kedua adalah selain berdoa, dia melayani supaya apa? Supaya bisa ketemu, ya, bisa tatap muka, bisa bersalom, berkata-kata secara rohani untuk saling menguatkan, meneguhkan. Apalagi kalau kemudian kita bicara di dalam keluarga kita, seorang bapak atau seorang ibu, seorang anak, kalau sesungguhnya ada komunikasi yang baik, saling melayani, saya memberikan dorongan yang baik, pastilah akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Rasul Paulus yang kedua adalah dia pribadi yang suka melayani. Kita pun sebagai anak Tuhan, mari yang kedua, kita melayani dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan katakan hanya doa pun tidak apa-apa. Ya, mungkin hanya dengan berkat-berkatnya Tuhan kita melayani boleh. Namun Tuhan biasanya meminta kepada kita bukan yang tidak kita miliki, tetapi Tuhan mau apa yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah seperti ini. Kita baca ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lainnya. Ketiga adalah Rasul Paulus ingin selain dia berbuah, dia menjadi berkat banyak orang. Dia juga mau bahwa jemaat di Roma itu berbuah-buah, ya, menjadi buah atau hidup yang menjadi berkat. Jadi yang ketiga, selain kita bersyukur, kita melayani sesama kita, kita harus menjadi berkat, tidak hanya untuk keluarga, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, marilah kita paling tidak kita mendoakan. Kalau Tuhan izinkan, dengan hikmat yang ada, dengan apa yang kita bisa, berikan nasihat, berikan kekuatan untuk orang-orang lain yang perlu menerima buah dari kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau pohon sebagus apapun, sesehat apapun,
kalau tanpa buah, tanpa bisa berbuah, biasanya orang akan menebang pohon itu. Tetapi kalau pohon itu bagus kemudian berbuah, saya yakin itu akan dipertahankan dengan baik. Sama, saya dan saudara biarlah menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Orang lain melihat kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya intern ke dalam, tidak hanya pelayanan ke dalam, tetapi mari kita berbuah, orang lain bisa melihat dan menikmati karya dan pelayanan kita. Oleh sebab itu, kiranya kebenaran ini akan menguatkan kita. Hari-hari ini memang kita menghadapi masa pandemi, ya, COVID-19, namun jangan konsentrasi ke itu, namun mari kita konsentrasi 3 hal tadi: bersyukur, melayani, dan berbuah. Kalau itu menjadi konsentrasi kita, fokus kita, dengan hati kita tertuju kepada Tuhan, percayalah, kita akan dimampukan untuk bisa melampaui segala kesulitan yang kita hadapi. Kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kiranya Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita percaya biarlah kebenaran yang sederhana tadi akan meneguhkan kita untuk tetap hidup dan memiliki semangat, memiliki daya tahan yang kuat, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi banyak orang. Bersyukur, melayani, dan kita berbuah-buah. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami seperti pribadi Rasul Paulus, di mana konsep hidupnya adalah bersyukur, konsep hidupnya adalah melayani, dan konsep hidupnya adalah berbuah-buah. Tuhan, bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti hamba-Mu Tuhan. Kami menyadari kami terbatas, kadang kami lelah, kadang kami menyatakan tidak mampu Tuhan. Namun biarlah pagi hari ini berikan semangat yang baru, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami akan terus berjalan di tengah-tengah kesulitan yang ada, yang kami hadapi. Tuhan, ajar kami mempercayai Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, apapun yang anak-anak-Mu kerjakan Tuhan, baik itu di perusahaan, di karyawan swasta, di pendidikan. Oh Tuhan, Engkau akan memberkati apapun yang anak-anak-Mu kerjakan Tuhan. Terlebih untuk anak-anak kami studi, Engkau akan menolong, memberkati Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Tuhan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kebutuhan secara jasmani Engkau akan mencukupi Tuhan. Kebutuhan secara rohani juga Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, yang berdoa untuk renovasi pastori. Kalau hari-hari ke depan akan kami mulai lagi ya Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan. Bapak Tuhan memberkati segala materi yang butuhkan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau akan menolong. Saat-saat seperti ini tidak mudah, banyak tantangan secara ekonomi, secara kesehatan. Oh Tuhan, Engkau akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati para menteri, memberkati semua yang bersama-sama mengambil tugas yang mulia ini ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk para medis, Bapak dokter, perawat, dan semua yang terkait dengan oh Tuhan, untuk melayani, merawat saudara kami yang kena COVID. Engkau akan menolong Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk Kota Ungaran yang kami cintai,
Tuhan, Kau akan menutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga tidak terjadi ledakan COVID-19 Tuhan, namun justru akan semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita bersyukur karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kebenaran sabda Tuhan akan membekali kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah kasih yang datang dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri ini. Tuhan hadapan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Silakan teman-teman bersatu berdoa sejenak. Tuhan memberkati kita sekalian.